Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizky Ilmina dengan NIM E1B1210111 akan mempresentasikan materi tentang Deutscher Werkbund, Bauhaus, dan arsitektur modern totaliter Jerman untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah arsitektur. Pertama, Deutscher Werkbund. Deutscher Werkbund adalah suatu asosiasi para seniman, perajin, dan industrialis di Jerman, berdiri pada tahun 1907 di Munich, bertujuan meningkatkan penampilan dari berbagai objek berkaitan dengan seni. Ciri-ciri desain Deutscher Werkbund berbeda dengan Art and Craft di Inggris yang menolak mesin. Jerman menerima produksi mesin dengan terbuka, di mana menunjukkan perbedaan gaya dan metode produksi dalam desainnya. Selanjutnya, Bauhaus. Bauhaus adalah suatu lembaga maupun aliran berpikir desain yang memiliki arti khusus dalam pengembangan dan kristalisasi gerakan arsitektur modern di awal abad ke-20. Dalam Bauhaus menggunakan paham-paham seperti rasionalisme, fungsionalisme, neoplastisisme, konstruktivisme, neoklasisme, positivisme, ekspresionisme, kubisme, futurisme, dan surrealisme. Dan untuk karya-karya arsitektur modern totaliter dapat dilihat dari beberapa arsitek, yaitu pertama, arsitek Peter Behrens. Karyanya yaitu seperti Behrenhaus yang dibangun pada tahun 1900 di Darmstadt. Rumah tersebut merupakan karya pertama dari Peter Behrens. Pada bangunan ini menunjukkan aspek klasik beralur-alur. Penonjolan diterapkan dalam bentuk berbeda pada wajah depan berbentuk lengkung dan pada sudut-sudut dinding. Kedua adalah AEG Turbine Factory yang dibangun pada tahun 1908 sampai 1909 di Berlin. AEG merupakan perusahaan listrik milik negara dan Peter Behrens bertanggung jawab pada seluruh karakter visual secara luas maupun perencanaan gedung-gedung. Pada saat itu, Behrens merancang AEG Turbine Factory di Berlin. Bangunan ini memiliki kesan sederhana serta warna yang suram. Ketiga, Frankfurter Glasgesellschaft dibangun pada tahun 1911 di Frankfurt. Pabrik ini didirikan pada tahun 1911 memiliki unsur suram seperti bangunan industri pada umumnya, tetapi aspek modern terlihat pada kesederhanaan bentuk. Pabrik ini berupa menara besar kecil berbentuk silindris. Bagian bawahnya berwarna gelap dari susunan bata merah ekspos, menyangga bagian puncaknya agar melebar keluar. Dindingnya berwarna lebih cerah sehingga memberikan kesan ringan. Keempat, IG Farben Office Building dibangun pada tahun 1920 hingga 1924 di Haus. Pada tahun 1920 hingga 1924, Behrens merancang bangunan ini di mana memiliki kesan formal dengan deretan panjang jendela dalam dinding batu tebal beralur seperti pada bangunan klasik Renaissance. Bangunan ini dikombinasikan dengan jembatan dan menara yang berfungsi sebagai gapura. Arsitek selanjutnya adalah Adolf Meyer dan Walter Gropius. Karya-karya mereka adalah pertama, Fagus Factory pada tahun 1911
di Alfred Lane. Pada pabrik Fagus Factory merupakan bangunan fungsional dan sebagai bangunan industri. Juga menampilkan kompleks gedung yang indah, antara lain dengan adanya kontras dinding batu masif dan keras dengan bidang-bidang kaca yang transparan dan ringan. Pada bagian depan terlihat harmonis dari komposisi bidang-bidang dan garis horizontal vertikal. Kedua, Workbench Exhibition dibangun pada tahun 1913 hingga 1914 di Cologne. Workbench merupakan tempat pameran hasil rancangan industri. Workbench berbentuk memanjang mengekspresikan kereta api. Bangunan ini beratap pelana dengan material kaca di depan maupun belakang, serta konstruksi utama beton bertulang dengan bentuk tipis. Ketiga adalah Sommerdale House, dibangun pada tahun 1919 sampai 1921 di Berlin. Rumah Sommerdale adalah ungkapan dari konsep kenaifan, komposisi dari kombinasi unsur-unsur klasik zaman pertengahan atau medieval. Bangunan ini memiliki kesan seperti tidak pada zaman mesin dan industri, karena pada bangunan ini mengutamakan keseimbangan antara tradisi dan modern. Keempat, Chicago Tribune dibangun pada tahun 1922 di Amerika Serikat. Chicago Tribune merupakan hasil dari sayembara yang diikuti oleh Gropius. Pada bangunan ini mengadopsi bentuk modern dengan membuat kontras antara elemen horizontal dan vertikal dari garis-garis yang berbentuk oleh balok, kolom, tritisan, datar, dan balkon, tanpa elemen dekorasi sama sekali. Jendela kaca luas berbingkai balok dan kolom membentuk bidang kotak-kotak pada masing-masing wajah, membuat variasi dan irama sehingga tidak monoton. Kelima, Bauhaus Building dibangun pada tahun 1925 hingga 1926 di Dessau. Bauhaus merupakan sebuah kampus yang mencakup gedung administrasi, perkuliahan, asrama, hingga perumahan pengajar. Arsitektur Bauhaus merupakan komposisi dengan menekankan kesederhanaan, terdiri dari unsur vertikal, horizontal dari elemen-elemen bangunan, jendela, balustrade, serta dinding atap. Pada arsitektur Bauhaus tidak ada konsep anti-tradis, terlihat jelas tidak adanya elemen klasik dan hiasan sama sekali. Dan kemudian arsitek Erich Mendelsohn. Hasil karyanya seperti dapat dilihat adalah Einstein Tower yang dibangun pada tahun 1919 hingga 1922 di Potsdam. Einstein Tower merupakan sebuah stasiun pengamatan atau observatory. Menara ini jelas memperlihatkan ciri sebab ekspresionis sangat fantastis dalam mengungkapkan konsep kebebasan dalam bentuk modernisasi, penyatuan seni, kerajinan, dan arsitektur dari Bauhaus. Kedua, Socken Stores dibangun pada tahun 1928 di Chernivtsi. Socken Stores merupakan toko serba ada. Bangunan ini tidak menggunakan denah segi 4 dengan sudut 90% dengan keluarnya bentuk dari kebiasaan. Merupakan ungkapan dalam bentuk arsitektur dari aliran seni ekspresionis. Dan terakhir adalah The Universum Cinema, dibangun pada tahun 1928 di Berlin. The Universum Cinema dibangun dengan menonjolkan unsur geometris pada bangunan dari lingkaran dikombinasikan dari segi 4 pada Universum Cinema. Terlihat jelas adanya sumbu-sumbu kuat bila ditarik dari titik pusat dan bagian tengah tempat penonton hingga panggung. Begitulah
presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.